diri setiap pribadi muslim, baik sholat wajib terutama maupun sholat yang bersifat sunnah. Kemudian dengan melaksanakan sholat ini dengan sholat yang sebenar-benarnya sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kemudian selanjutnya di dalam hadis Nabi diterangkan bahwa tegaknya agama seorang muslim itu terletak pada sholatnya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkannya, siapa yang mengerjakannya, maka dia orang yang menegakkan agama. Siapa yang melalaikannya, siapa yang sepele terhadap sholat ini, maka dia termasuk orang yang meruntuhkan agama. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya sama kita, kalau kita suruh milih, kira-kira mana yang mau kita pilih? Kita masuk kepada golongan orang yang menegakkan agama atau orang yang meruntuhkan agama, Pak? Kira-kira mana yang kita pilih? Yang pertama ya Pak ya, kita sepakat memilih kepada golongan orang-orang yang menegakkan agama. Jadi agama ini sebagai tiang di dalam diri seorang muslim. Nah, sholat ini merupakan tiang bagi pribadi seorang muslim. Ibarat kita mau membangun sebuah bangunan, katakanlah kita mau membangun bangunan rumah, maka agar rumah kita ini tidak mudah goyah, tidak mudah tumbang, agar rumah kita ini berdiri dengan kokoh, di samping pondasinya harus kita pasang sesuai dengan bestek bangunannya. Kemudian tiang-tiangnya pun juga harus kita bangun sesuai dengan ukuran bestek bangunan tersebut. Apalagi ketika misalnya kita mau membangun rumah kita atau gedung kita dengan bangunan sampai menjulang tinggi beberapa tingkat, maka hal yang paling mendasar yang harus kita bangun adalah bagaimana menegakkan tiang-tiangnya supaya menjadi penopang bangunan itu agar tetap tegak berdiri kokoh. Jadi dalam beragama ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, supaya agama kita tidak goyah, supaya agama kita ini tetap kokoh. Di antara yang harus kita pikirkan, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan adalah sholat. Nah, bahkan di dalam agama juga dikatakan bahwa yang membedakan orang Islam dengan orang non-Islam itu adalah sholatnya. Mohon maaf kalau cerita peci Pak, orang non-muslim sekarang upacara nasional pun pakai peci ya. Bahkan mohon maaf, cerita kalau pakai songkok, pakai jilbab, terkadang di perluasan itu potong ayam Islam, siap antar jemput, partai besar kecil, nomor HP sekian, yang jualan pakai songkok, tapi nggak taunya agamanya non-muslim. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang di kedai tua pun pakai lobe Pak. Jadi untuk membedakan Islam dan non-Islam itu bukan hanya sebatas pakaian kita saja. Pakai jubah. Di Arab orang-orang Yahudi itu pakai jubah ya Pak. Ya kan? Kadang tambah rapi orang itu Pak. Nah, itulah. Ya kan? Jadi yang membedakan kita dengan orang non-muslim itu secara hakiki dalam agama adalah sholatnya. Ya, kalau kita mau tegak agama kita dalam diri kita, ya kita tegakkanlah sholat kita. Kalau kita mau goyah, ya
resiko goyahnya agama seseorang ini termasuk diantaranya karena kita lalai terhadap sholat. Jadi memang sholat ini sangatlah penting di dalam hidup pribadi seorang muslim. Sebab gara-gara lalai dalam sholat, salah satu neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya neraka Sakor. Ada nanti namanya neraka Sakor. Neraka Sakor itu diperuntukkan kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Coba dikupas di dalam Al-Quran ya, ada itu neraka Sakor itu diperuntukkan kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas dalam praktek ibadah sholat ini perlu juga bagaimana sholat kita itu supaya bisa berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Bagaimana sholat kita itu bisa berkualitas, memenuhi syarat sah dan syarat rukunnya dan lain sebagainya. Nah disinilah yang kita perlu belajar balik, Pak. Terkadang tanpa kita sadari, di luar pengetahuan kita ternyata masih banyak juga kekurangan-kekurangan kita di dalam praktek ibadah sholat kita. Maka perlunya belajar itu ya inilah. Kalau seandainya kita sudah mengetahui, kita hitung-hitung sambil mengasah pengetahuan kita. Barangkali di antara pengetahuan kita itu ada yang memang masih lupa. Kadang manusia ini tidak luput dari sifat lupa kan. Maka perlu juga kita belajar balik. Supaya apa? Supaya mengasah pengetahuan kita terhadap yang selama ini kita pelajari. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu, maka di sini sebagai tempat untuk belajar kita, untuk kita bisa tahu bagaimana sebenarnya sholat yang benar itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini yang pertama sekali saya ingin sampaikan tentang pengertian sholat. Apa sih sholat itu gitu ya? Kita melaksanakan sholat sementara kita nggak tahu arti sholat itu, nggak guna juga. Maka perlu mengetahui apa arti dan makna sholat. Baik, yang pertama pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa ialah doa. Jadi kalau secara bahasa sholat itu artinya doa, ya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada doa-doa yang kita minta sama Allah, ya kan? Misalnya Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ini kan doa semua, ya kan? Kemudian sedangkan dalam istilah pengertian sholat itu dapat diartikan adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Secara istilah sholat itu adalah beberapa perkataan ibadah yang tersusun ke dalam beberapa perkataan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi sholat itu kan ada perkataannya, bacaan-bacaan itu kan merupakan perkataan. Ada perbuatan yaitu gerakan-gerakan sholat yang kesemuanya itu tersusun secara tertib dari mulai takbir hingga salam. Jadi sholat itu nggak boleh Pak salam dulu baru takbir, atau tahiyat dulu baru naik takbir, siap itu baca seluruhnya terus salam, nggak bisa gitu. Jadi sholat itu adalah rangkaian ibadah yang tersusun secara tertib ya, dari mulai diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat secara istilah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah dalil Al-Quran tentang sholat ini, tentang perintah sholat ini tadi sudah saya sampaikan di awal.
Di dalam surah Al-Ankabut diantaranya banyak dalil-dalil tentang perintah sholat di dalam Al-Quran. Tapi pada kesempatan ini saya ambil salah satu surah dalil tentang sholat itu di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah ini dia dalil, salah satu dalil tentang perintah sholat. Ya, kalau kita sholatnya udah bener Pak, insya Allah kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Pak Ustadz, banyaknya orang sholat tapi masih korupsi, banyak orang sholat tapi masih maunya main judi. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Yang dipertanyakan bukan, yang disalahkan bukan sholatnya, tapi yang dipertanyakan bagaimana seseorang yang melaksanakan sholat itu mengimplementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupannya. Tentunya kita harus menjiwai ruh sholat itu Pak. Ya. Bagaimana cara menjiwai ruh sholat itu supaya berdampak positif ke dalam diri kita? Coba kita mengejawantahkan nilai-nilai sholat itu. Kita praktekkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya di dalam sholat, kita sholat niatnya karena apa Pak? Karena Allah. Nah, ya, kalau udah, apalagi kalau kita yang sudah dewasa, udah orang-orang tua ini, kalau sholat ini nggak ada lagi niatnya yang lain-lain kecuali untuk Allah ya. Kalau misalnya niatnya udah karena Allah, di dalam sholat itu kan ada, di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kita di situ Pak sudah berikrar sebenarnya. Kita di situ berbaiat kepada Allah. Kita di situ berjanji kepada Allah. Kita di situ sudah bersumpah di hadapan Allah. Apa yang kita sumpahkan di hadapan Allah, apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Bahwa semua ibadah sholat kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Nah kalau kita sudah implementasikan yang itu aja Pak, ketika kita misalnya ada goncangan godaan mau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat agama, tentu kita harus iling nih wong Jawa ngomong. Harus kita ingat, sayang sholatku, aku sudah sholat, tapi kalau masih menggibah, sayang sholatnya. Aku sudah sholat, tapi kalau otakku masih sombong, masih angkuh, masih merasa paling hebat, merasa paling benar sendiri, itu juga belum mengimplementasikan nilai-nilai sholat. Kenapa? Orang yang benar-benar sholatnya, semakin tunduk dia kepada Allah, semakin tunduk dia dengan kehidupan dunia, semakin tunduk juga lah akhlaknya. Kalau betul sholatnya. Tapi kalau sholat hanya untuk dilihat orang supaya hebat kita, bahkan berdampak negatif sama kita. Sholat itu yang membuat kita menjadi disiksa oleh Allah. Atau sholat bukan karena aku, karena supaya dilihat orang kau paling soleh di dunia ini. Nah, Allah kan maha tahu terhadap apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka supaya menyelamatkan kita, sholat kita itu, kita praktekkanlah nilai-nilai sholat ke dalam diri kita. Ya, di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berikrar lagi di hadapan Allah. Ya Pak, Bu, berikrar lagi kita di hadapan Allah. Kita berjanji lagi di hadapan Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya kan? Ya kalau kita sudah serahkan
pengikraran ini kita kepada Allah, ya sudah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, ya, memiliki hasrat, iktikad, cita-cita, di samping kita berdoa, berikhtiar, tawakal kita kepada Allah. Jangan lagi minta tolong selain kepada Allah. Ya Pak, ini terkadang masih banyak kali di antara kita sholat tapi masih syirik kepada Allah. Padahal di dalam doa iftitah tadi, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah kan. Kadang kita mau pesta masih pakai seksi langit. Ini kan syirik kita pada Allah Pak. Minta sama Allah. Itu yang terkait dengan dalil tentang sholat. Supaya sholat kita itu benar, coba kita hayati, kita resapi apa-apa yang terkandung di dalam nilai-nilai sholat itu, baru kita praktekkan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua tadi tentang pengertian sholat ya. Sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah adalah rangkaian ibadah yang tersusun dalam tertib, diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini para ulama membagi syarat sholat menjadi dua macam. Pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syarak, di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Ya. Syarat-syarat wajib sholat. Saya ulangi, syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syariat, di samping adanya kriteria lain seperti rukun sholat. Kemudian syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Syarat wajib, bukan syarat sah. Syarat wajib. Siapa saja yang memiliki syarat wajib untuk melaksanakan sholat? Yang pertama itu adalah Islam. Ya Pak, kalau orang nggak Islam, nggak wajib dia sholat. Ya. Syarat wajib sholat yang pertama itu dia harus beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah. Tetapi ia dapat mendapatkan siksaan di akhirat karena dia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Maksudnya begini, selain daripada orang Islam, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat sehingga dia mau masuk Islam. Nah, kalau dia nggak masuk Islam, tetap aja disiksa nanti di akhirat. Nah, itu dia. Salah satu neraka itu tadi neraka Sakor itu Pak. Neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Lantas bagaimana dia ketika dia ingin sholat? Syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Mu'allaf lah dulu dia kan. Kalau dia nggak mu'allaf, ya nggak wajib dia sholat. Tapi dalam akidah Islam tetap dia disiksa nanti. Bukan karena dia nggak Islam nggak disiksa, enggak, disiksa juga. Karena inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Karena apa? Agama Islam adalah agama penyempurna daripada keyakinan agama-agama sebelum daripada agama Islam. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir, Bismillahirrahmanirrahim, fi jannatin yatasaaluna 'anil
mujrimina ma salakakum fi saqarra qalu lam naka minal musallina walam naka nut'imul miskina. Berada di dalam surga mereka menanya tentang keadaan orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu dalam sakor, dalam neraka, itu yang saya jelaskan tadi? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Jadi di samping tidak gemar memberikan makan orang miskin, sholat merupakan salah satu penyebab kita disiksa di dalam neraka sakor. Jadi syarat wajib yang pertama bagi kita untuk melaksanakan sholat itu adalah harus beragama Islam. Kalau dia nggak Islam nggak wajib sampai dia masuk Islam. Jadi kalau ada mu'allaf, begitu dia mu'allaf sudah dewasa, selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jatuh hukumnya wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Jadi saya ulangin, ada orang mu'allaf, begitu dia selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia dinyatakan mu'allaf, maka jatuh hukumnya wajib bagi dirinya untuk melaksanakan sholat, karena dia sudah mu'allaf, sudah dibujuk artinya untuk menuju hidayah jalan yang benar kepada agama Allah. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Ya. Baligh itu adalah seseorang yang telah sampai umurnya, kalau dalam perhitungannya 15 tahun hijriah, atau sudah mendapatkan satu tanda baik dengan inzal bagi laki-laki ataupun perempuan dengan datangnya haid. Nah, inzal itu kalau bahasa kita anak laki-laki remaja yang sudah mimpi basah, itu namanya inzal. Kalau perempuan sudah datang halangan haid, nah itulah dikatakan baligh, dan disitulah masuk kepadanya kewajiban untuk dianya melaksanakan sholat. Kemudian hadis Nabi SAW dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, diangkatkan pena tidak ditulis dosa dalam 3 perkara: orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik. Maksudnya begini keterangannya di sini. Yang tidak diwajibkan sholat kalau dianya pun Islam, yang pertama itu orang yang gila. Walaupun dia sudah dewasa, agamanya Islam, nggak waras pak, kurang akalnya, atau dianya stres, depresi, terus gila, maka sepanjang dia gila itu tidak masuk kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat sampai dia kembali sadar, jadi waras. Itu dia. Jadi kan kadang ada orang yang stres terus gila dia ya, depresi dengan permasalahan hidup, maka selama dia masih stres, selama dia masih gila, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya dia sembuh, dinyatakan sembuh dari gilanya, maka sebagai seorang muslim jatuh lagi kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak diwajibkan sholat itu adalah orang yang tidur. Orang yang tertidur, maka kemudian orang yang tidur, contoh begini pak, sholat subuh gak dengar kita sama sekali, azan gak dengar, gak ada yang banguni, pokoknya sama sekali gak dengar. Tiba-tiba kita bangun sudah terbit fajar, sudah terang, maka di situ langsung ambil air wudhu, langsung sholat subuh. Tapi catatannya memang betul-betul gak dengar ya. Jangan pula karena malas-malasnya kita udah dibanguni, nantilah. Terakhir tertengok kita udah terang, nggak boleh lagi sholat subuh. Nah itu dia. Kemudian
Yang ketiga anak-anak sampai dia balik, maka di situ tidak dicatat dia. Diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat sebagai kewajiban sampai dia balik. Balik itu seperti yang dijelaskan tadi di atas, bahwa kalau untuk ukuran standarnya itu dalam penelitian itu umur 15 tahun Hijriah, atau ditandai dengan inzal bagi laki-laki atau mimpi basah. Kemudian kalau perempuan ditandai dengan haid. Maka ketika itu maka sudah diturunkan pena untuk ditulis oleh malaikat. Ya kan? Malaikat Raqib sama Atid siap mencatat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib yang ketiga adalah sampainya berakal ya, berakal. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Orang gila, kurang akal dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat karena merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban taklif. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Alasannya adalah hadis yang diterima Ali radhiyallahu anhu yang artinya, dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh. Nah, ini dia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah terkait dengan syarat wajib itu tadi berakal, kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas. Maka tidak wajib sholat bagi keduanya ketika dia sedang haid dan nifas. Bahkan tidak dibolehkan, ya kan? Tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat karena masih terhalang dengan uzurnya, dengan keadaannya yang dia masih tidak suci karena qadarullah. Kemudian yang tidak wajib, syarat wajib itu untuk melaksanakan sholat itu belum sampai dakwah. Contoh misalnya ada di satu negeri atau di satu perkampungan, bahkan mereka sendiri pun belum tahu agama mereka apa, ya kan? Tapi kalau sekarang sudah jarang itu, karena agama dakwah itu kan sudah sampai ke pelosok negeri, sampai ke pelosok seluruh daerah. Jadi kalau seandainya pun ada di satu negeri atau di satu daerah atau di satu pulau yang di sana belum sampai dakwah kepada mereka, belum ada yang ngajari mereka tentang kewajiban sholat itu, maka belum jatuh kewajiban sholat buat mereka. Tapi kalau dalam hal ini sudah sangat jarang lah zaman sekarang ini terkait dengan belum masuknya dakwah. Karena kalau sekarang ini di daerah terpencil sekalipun, di daerah Papua sana pun sudah masuk ya dakwah. Bahkan ada satu ustadz, siapa itu namanya, saya lupa, itu yang istilahnya Ustadz Sabun itu, yang memasukkan Islam banyak itu ya, itu daerah Papua itu ya. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat ataupun syarat wajib melaksanakan sholat itu di sini dikatakan dia sejahtera anggota. Sejahtera anggota badannya seperti di sini ada dua hal. Sejahtera anggota itu dia tidak dalam keadaan buta dan tuli. Kalau dia keadaan buta, tidak bisa melihat, keadaan tuli tidak bisa mendengar, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau misalnya tulinya karena usia lanjut, sebelumnya kan nggak tuli, ya kan? Ya tetaplah kewajibannya. Atau misalnya dianya
buta tapi nggak tuli, maka wajib karena dia bisa mendengar. Kemudian dia tuli tapi bisa melihat, maka wajib baginya untuk sholat. Karena apa? Dia bisa melihat, dia bisa membaca, mempelajari tentang hal-hal persoalan agama. Itu dia. Tapi kalau dibilangnya dianya buta, kemudian dia tuli pula, maka tidak wajib baginya untuk jatuh hukum wajib melaksanakan sholat. Mungkin untuk malam ini, karena waktu pun sebentar lagi masuk Isya, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kajian berikutnya bisa kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mungkin sebelum saya tutup, ada mungkin yang mau dipertanyakan, insya Allah saya persilahkan. Mampu saya jawab sekarang, kalau belum mampu saya jawabnya, maka insya Allah menjadi PR buat saya. Insya Allah Pak, silakan Pak. Tadi pengajian kita kan tentang sholat kan, Ya. Dan sholat itu tiangnya agama, ya kan. Ya. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama, Ya. gitu kan. Dan sholat itu arti katanya tadi kan apa Pak? Arti katanya tadi kan doa. Jadi yang wajib mengerjakan sholat itu kan orang beragama Islam, ya kan. Jadi arti Islam itu sebenarnya dan arti agama itu apa Pak? Itu yang tahu saya. Agama itu adalah satu keyakinan, kepercayaan yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Islam itu asal katanya salama, yusallimu, tasliman, Islam. Salama itu arti asal katanya itu adalah selamat. Jadi Islam itu adalah agama yang bisa menyelamatkan seseorang dari kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita sudah mengakui Islam, ya konsekuensi dengan kita mengaku Islam ini ya harus kita laksanakanlah perintah Allah, jauhkan larangannya. Apa aja yang harus kita laksanakan dalam kesempurnaan keislaman kita? Melaksanakan rukun Islam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kemudian kita meyakini sebagai orang Islam itu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah yang membawa ajaran keselamatan buat manusia, sehingga ajarannya kita ikuti dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehingga menyelamatkan kita. Kemudian apalagi Islam itu? Islam itu mengerjakan sholat. Maka kalau misalnya tadi dikatakan yang membedakan Islam dengan enggak Islam itu adalah sholat, ya memang iya. Karena cuma orang Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kalau orang ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, dipertanyakan keislamannya. Bahkan kalau di dalam hadis tadi ditegaskan yang menjadi penyekat, yang menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang tidak Islam itu ya sholatnya. Nah, itu dia. Kemudian apalagi Islam itu mengerjakan puasa, ngaku Islam, nanti begitu Lebaran dia pula yang paling heboh. Dia yang pingin baju baru, sepatu baru, rumah baru, cat baru. Tapi begitu puasa dia pula bangga merokok di tengah jalan. Dibilang enggak Islam, marah dia Pak. Dia cepat-cepat pula yang bikin roti. Ya kan, dia cepat pakai buat roti, ya kan. Dia yang cepat-cepat menghiasin rumahnya. Yang lebih parah, udah bulan puasa, ngaku Islam, nggak dibilang Islam, lempar batu Pak. Enak kali kau bilang nggak Islam aku dari atukku Islam ya. Nenek udah haji 2 kali ya kan. Tapi wah kok nggak puasa wah? Iya. Banyak itu Pak. Banyak ada alasannya. Yang perutnya lah, yang apa lah, yang inilah kan yang itu. dicat lah. Nah, jadi kalau memang dia ngaku sebagai Islam, ya tegakkanlah keislamannya pada dirinya. Sholat, puasa, zakat. Kalau haji memang ada keringanan. Ya, kalau haji ini bagi yang mampu. Kalau kita belum mampu, ya di samping kita banyak-banyak doa supaya segera dihadirkan Allah ke Baitullah, ya kita juga usahalah cemana pandi-pandi kita untuk nabung misalnya ya. Kalau sekarang kan udah gampang,
sudah ada travel haji umroh, ya kan? Kita buat tabungan untuk ambil porsi haji, walaupun apalagi di Indonesia ini mau 15 tahun yang akan datang baru antrian kita, Pak. Jadi itulah dia sebenarnya Islam itu. Sudah masuk ya? Oke, Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk, kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, khusus bagi diri saya pribadi, agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan bosan-bosan Pak Bu mau belajar, ya. Ayo kita ramekan pengajian ini, ya. Jangan karena gara-gara hujan sedikit aja terus nggak adil kita ngaji, sayang Pak, ya. Apalagi ngaji kita ini kan rutin dia, dari bab ibadah satu ke ibadah yang lainnya berlanjut. Nanti sayangnya hari ini ketinggalan, besok ngaji, besoknya ketinggalan, tanggung-tanggung ilmunya. Jadi nanggung ya, banyak yang nggak tahu jadinya. Jadi barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.